pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Ustaz dan Ustazah yang kami Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya di sini ingin menyampaikan sedikit tentang budaya positif, ya. Nanti kaitannya itu ada disiplin, terus keyakinan kelas, nanti ada kebutuhan dari siswa, dan ada langkah-langkah restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, ya. Ustazah, coba ini ya. Masuk. Oke. Ini. Nah, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, ya. Yang pertama, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, setuju nggak Ustazah sekalian yang poin pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana? Tidak. Alasannya kenapa? Tadi kalau mana yang saya rasakan sekarang di kelas, kalau anak semakin kita melatih, semakin kita keras, mereka pun merasa ya berontak gitu. Tapi kalau yang kedua saya setuju. Yang kedua setuju, ya, hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Kalau kita sering tuh, ya, nanti kalau misalnya melakukan kesalahan membaca Quran, jadi seakan-akan Quran itu adalah bentuk solusinya, gitu. Nah, selanjutnya memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju di sini? Seperti ngasih reward, misalnya ada seperti kebiasaan kita ketika tahfiz, ketika mereka berani untuk menyambung ayat dikasih bintang, nanti bintangnya bisa ditukar dengan barang-barang seperti itu. Bagaimana Ustazah pendapat yang ketiga ini? Menurut Ustaz Agung gimana, Ustaz? Setuju, ya. Baik, ya. Nanti kita akan jelaskan, ya. Nah, di sini. Nah, ternyata ya, itu. Oke. Nah, ternyata hukuman dan motivasi itu atau memberi penghargaan itu adalah bentuk yang sama. Satu dia, sejalan. Kenapa? Sama-sama merusak nilai apa? Nilai-nilai positif yang ada di dalam murid tersebut. Misalnya, dia akan termotivasi secara intrinsik atau dari luar. Dia mengharapkan sesuatu dari orang lain atau dari penghargaan tersebut, bukan dari diri dia sendiri. Sehingga nantinya nilai-nilai baik yang ada di dalam dirinya itu akan berubah, akan hilang, tergerus, karena dia mengharapkan hadiah tersebut. Sama juga hukuman akan membuat anak rusak secara fisik maupun verbalnya. Jadi ada beberapa kategori guru itu, seperti guru sebagai penghukum, itu di mana guru-gurunya itu sering memberikan sesuatu itu dalam bentuk hukuman secara fisik maupun verbal. Jadi misalnya indikasinya bagaimana guru sebagai penghukum, sering menunjuk-nunjuk, sering marah-marah, sering gitu kan kita, kamu, itu guru sebagai penghukum, nunjuk-nunjuk. Jadi secara fisikis dia akan rusak, dia akan menjadi orang yang pendendam terhadap gurunya, dendamnya. Nah, itu yang dihindarkan. Nah, memberi penghargaan seperti yang saya bilang tadi, dia tidak boleh dalam jangka panjang. Seperti nanti akhir tahun kamu dapat ini, akhir bulan kamu dapat ini. Kenapa? Karena dia termotivasi dengan penghargaan itu, menghilangkan nilai-nilai baik di dalam dirinya. Jadi dia mengharapkan sesuatu dari pendidikan itu, bukan motivasi secara intrinsik.
berasal dalam diri dia sendiri. Saya mau belajar, memang saya ingin mendapatkan ilmu, Bu. Jadi motivasinya berbeda. Saya ingin belajar, ingin pintar, ingin pandai untuk mendapatkan penghargaan ini, seperti itu. Nah, itu merubah nilai-nilai baik. Jadi kalau misalnya nggak ada penghargaan itu, dia motivasinya akan berkurang, rendah dia jadinya. Seperti itu. Itu adalah motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya. Nah ini ada teori kontrol dari Dr. William, ya. Nah di sini begitu. Nah di sini sering kita kalau misalnya di jurusan pendidikan ada teori stimulus dan respon. Kita ngasih stimulus, respon anak seperti apa gitu ya. Nah ada teori kontrol atau pilihan. Jadi anak itu memilih gitu ya. Nah apa sih perbedaannya? Yang pertama, kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama, ya. Ini adalah teori stimulus respon dan ada teori kontrol atau pilihan. Nah, kalau di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita, ya. Jadi kita ada orang berpandangan sama, kita coba untuk mengikatnya. Yang kedua, kalau di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi pandangan orang itu berbeda-beda, ya, nggak sama satu dengan yang lain. Nah, kalau stimulus respon kita mempersamai, kita ingin semua persepsi sama kayak kita. Kalau A ya A, B dan B. Kalau dia teori kontrol pilihan, orang itu berhak atau siswa itu berhak memilih, ya, berdasarkan dunianya. Ada orang yang memang dia hobi untuk membaca, ada yang dia hobinya untuk menonton video, nggak sama gitu. Ada dia yang hobinya untuk kinestetik, bergerak aja, otomotif. Jadi ketika kita suguhkan dengan bahan bacaan, dia akan bosan. Nah, jadi itu teori pilihan. Kalau dia stimulus, kita ingin misalnya saya punya metode A, yaitu membaca aja. Ya udah, semuanya harus sama persepsinya kayak diri saya gitu. Sedangkan kalau dia pilihan, dia berhak memilih. Dan kita sebagai guru harus memberikan inovasi-inovasi terhadap itu. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dia stimulus respon itu, perilaku buruk anak itu dianggap sebuah kesalahan. Sedangkan kalau dia di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak itu melakukan sesuatu itu tentu punya tujuannya. Dia keluar dari kelas. Apa tujuannya? Ternyata di dalam kelas dia merasa bosan. Nah, sedangkan kalau di stimulus respon, perilaku yang buruk seperti itu dianggap kesalahan, dihukum ikut. Kamu melakukan kesalahan, kamu harus berdiri selama 2 jam, nggak boleh masuk pelajaran ustaz. Nah itu. Nah kalau dia di teori pilihan itu, kita kenapa anak ini keluar? Kenapa anak ini mengantuk? Tentu ada tujuannya. Seperti saya ambil contoh, kenapa kita lihat misalnya kita mengajar, ternyata ada anak yang tidur. Ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dari dirinya. Apa itu? Kalau kita ambil plastik dari rumahnya, ternyata dia belum sarapan, ternyata dia tidurnya larut malam. Nah itu banyak faktor. Nah,
Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain itu bisa, kamu harus sini. Jadi dikontrol anak tersebut. Sedangkan di teori kontrol itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi dia punya pilihan masing-masing. Ya, hidupnya masing-masing, bakatnya, minatnya. Nggak bisa kita kontrol dia seperti yang ingin kita mau gitu. Nah, misalnya saya guru IPA. Saya ingin anak saya itu pintar IPA, sedangkan dia itu pintarnya itu di bidang misalnya keolahragaan. Nah, nggak bisa. Kita hanya cukup memberikan, mensuguhkan hal-hal yang umum aja bagi dia. Nah, itulah makna dari kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita misalnya membujuk, nah gini ya, ternyata gagal, nah kita akan memaksa dia. Setelah kita merasa bujukan kita gagal, kita akan memaksa anak tersebut. Contohnya di mengajar tahfiz, kita bujuk nanti kalau misalnya hafal surah ini, nanti Ustadz kasih ini kan, kasih hadiah. Nah ternyata dia nggak bisa. Terakhirnya apa yang kita lakukan? Memaksa dia. Kamu harus bulan ini hafal juz 30. Nah seperti itu. Akhirnya kita memaksa anak tersebut. Selanjutnya, Anda kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita saling bekerja sama. Makna kolaborasi di sini ada bekerja sama, ya. Jadi kita bekerja sama dengan anak itu, bekerja sama dengan seluruh elemen seperti orang tuanya, seperti yang kita lakukan, Bu. Anak ibu sudah masuk juz 29 al-muluk misalnya, gitu kan. Tolonglah Bu dibantu untuk dimurojaah di rumahnya. Itu bentuk dari kolaborasi ya, dari kita. Model berpikir menang dan kalah. Nah, jadi kita ada berpikir, saya menang, ya, dan saya kalah, saya gagal, saya yang juara. Nah, itu model stimulus dan respon. Model berpikir menang-menang. Jadi semuanya itu anak itu menang. Sehingga kita sekarang itu tidak menerapkan lagi namanya ranking. Nah, ranking itu menyebabkan ini, ada yang menang, ada yang kalah. Saya ranking 1, dia ranking 30, dia kalah dalam akademik. Nah, dan ada rasa kecemburuan sosial, dan ada merasa diri anak itu merasa paling pintar gitu, sehingga disekat-sekat tuh. Ini yang pintar, ini yang kurang pintar gitu. Nah konsep model berpikir menang-menang itu seperti kalau kita di perkuliahan. Kalau bisa dapat A semua, kalau dapat B semua gitu kan. Kalau bisa dapat A semua gitu. Gak ada. Kalau dia sistem ranking kan 90, harus ada 89. Yang penting harus menemukan juara di situ. Sedangkan di teori kontrol kita harus menjuarakan anak itu semua. Kalau bisa ranking 1 semua gitu. Nah seperti itu. Nah ini selanjutnya teori kontrol atau pilihan menurut Dr. William Gasser itu Anda tidak bisa, yang seperti saya bilang, mengontrol orang lain. Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi itu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak tersebut. Kita harus menimbulkan motivasi intrinsik anak tersebut. Dan kalau dari ekstern dari luar, ketika yang di luar ini tidak ada, maka motivasinya itu tidak ada lagi. Seperti yang saya bilang tadi, kalau di akhir tahun, misalnya, kalau kamu juara 1, kalau misalnya kamu menuntaskan ini, kamu mendapatkan hadiah. Hadiahnya adalah emas 1 gram. Nah, ketika emas itu tidak ada, maka nggak ada lagi motivasinya. Karena bukan dari dalam dirinya sendiri, ada yang diharapkan. Seperti itu. Tuh. Nah, selanjutnya semua perilaku tadi seperti semua perilaku memiliki itu tujuannya. Model berpikir menang-menang dan realitas kebutuhan kita
berbeda. Ya, jadi kebutuhan anak itu berbeda satu dengan yang lain. Ya, ada kebutuhan 5 kebutuhan pokok nanti. Ya, berbeda-beda. Ustaz-ustazah, kita lihat lingkungan rumah kita berbeda-beda iklimnya, nggak bisa kita samakan. Oleh karena itu nggak boleh kita mensamakan satu anak dengan anak yang lain. Anak ini misalnya suka otomotif, suka olahraga, anak ini suka sains. Nah, kita mau menyatukan, ini harus suka sains juga, dia suka olahraga harus juga suka sains. Nah, itu akan merusak motivasi diri dia. Seperti itu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi anak itu berbeda. Anak itu tidak sama. Anak itu punya pilihan. Ya. Anak itu punya pilihan. Jadi kita nggak boleh menyamakannya. Sama kayak kita mengajar tahfiz contohnya. Ada yang juz 30, ada juz 29. Kita mau ratakan. Kamu harus juz 29. Kamu harus cepat seperti beda. Pikirnya apa? Proses berpikirnya tuh berbeda. Ada dia jangka panjang dan ada jangka pendek. Nah, itu berbeda-beda. Nggak boleh kita samakan gitu. Anak-anak itu. Nah, akibatnya apa nanti? Psikisnya terganggu. Banyaklah kelainan-kelainan nanti. Jadilah penolakan-penolakan dari kita. Ya, kita ingin anak kita menyayangi kita, tapi dengan perilaku seperti itu, anak-anak itu akan membenci kita. Seperti itu. Saya pun bukan sepenuhnya anak-anak saya bagus juga kan, bagus juga. Ini saya ilmu yang ini sepengetahuan saya lah setelah saya mengikuti program guru penggerak. Nah, saya cuma berbagi kepada ustaz sekalian di sini. Nah, di sini apakah makna disiplin? Nah, makna disiplin berasal dari kata bahasa Latin yang berarti belajar. Nah, jadi makna asal ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut ini pakar ini ya, filsafat ya, Socrates dan Plato. Ini disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, itu sebenarnya makna disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita mau disiplin. Apa sekarang maknanya menurut budaya kita? Sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kamu datang nggak? Misalnya kita bikin peraturan datang jam 7, ya, disiplin, ya. Harusnya disiplin itu berkonotasi tentang diri kita, ya. Kita mempunyai tujuan yang dihargai. Tapi maknanya itu kita takut karena itu peraturan. Kita takut kalau misalnya nggak datang jam 7, saya bisa ditegur atasan. Kalau misalnya nggak datang jam 7, saya bisa dipotong uang transportasi dan sebagainya. Jadi kata disiplin sini berubah dari potensi menuju sebuah tujuan menjadi mendapatkan kepatuhan karena rasa takut. Benar nggak? Kita disiplinnya kenapa? Karena takut kan? Karena takut dengan atasan, karena takut dipotong gajinya, dan banyak faktor yang lainnya. Nah, itu makna disiplin menurut budaya kita sekarang. Nah, itu harus dirubah. Disiplin itu harusnya memang dari diri kita. Misalnya, kita memang absen selalu, datang jam 6:30. Karena melihat kawan-kawan kita datangnya telat-telat, jadi kita merasa, saya telat juga, berarti itu dia belum disiplin. Karena bukan dari diri sendiri, dari diri dia sendiri, atau potensi diri dia sendiri, maaf ya. Jadi karena melihat orang lain, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia
memandang suku, bangsa, agama. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Semuanya harus. Kalau kita sekolah Islam, kalau kita mengajar di sekolah yang umum, kita nggak boleh membeda-bedakan ilmu yang kita berikan. Tapi kalau berdasarkan keyakinan kita harus membedakannya. Tapi berdasarkan ilmu secara umum kita nggak boleh. Misalnya kita misalnya Islam, Kristen, ternyata ini dapat nilai rendah, ini nilai tinggi. Ya, misalnya yang Kristen dapat nilai tinggi, tapi kita rendahkan. Nah, itu suatu yang nilai negatif lah. Jadi kita nilai-nilai kebajikan universal itu artinya kita tanpa pandang bulu memberikan pendidikan terhadap anak. Ya, bukan berdasarkan warna kulit. Kalau kita suku bangsa, suku misalnya ini Mandailing, saya marga lupis, dia lupis 90, padahal anaknya nggak bisa. Ini saya lupis, ini Nasution, kami Taliban 90. Nah gitu. Di Jawa, dari mana? Dari Jogja. Saya dari Jogja juga 90. Padahal nggak melakukan apa-apa. Nah seperti itu. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai yaitu adalah mandiri, bernama kritis, berkenakaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini adalah bentuk-bentuk profil pelajar Pancasila. Nah ini ada kita eksplorasi konsep mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Di sini teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari tidak nyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi gini, ini ada motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu contohnya ini untuk agar tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Apa yang harus kita lakukan? Contohnya seperti tadi, ya, datang jam 7 karena peraturan. Nah itu bentuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau misalnya dia datang telat, maka dia akan ditegur. Nah itu dia motivasi eksternal dari luar. Dia memotivasinya agar datang jam 7 atau kurang dari jam 7, bukan dari diri sendiri. Nah selanjutnya untuk mendapatkan imbalan, ya. Oh dia datang misalnya datangnya jam 7 terus, rupanya ada yang diberikan di situ. Ya di akhir tahun dapat ini, di akhir bulan dapat ini. Nah itu adalah motivasi eksternal. Itu salah satu motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, nah itu adalah motivasi internal. Kita datang tepat waktu untuk menghargai diri kita sendiri. Ya, kurang dari jam 7 kita sudah datang. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, gitu ya. Jadi disiplin itu harusnya itu dari diri sendiri, bukan karena takut seperti yang bilang dapat imbalan, dapat hukuman dan sebagainya. Nah itu adalah motivasi eksternal yang berada dari luar, sehingga kita melakukan hal tersebut dengan terpaksa. Benar nggak? Kalau nggak terpaksa, datangnya jam berapa? 9, jam 11, jam 12, bahkan nggak datang. Nah, seperti itu. Nah itu. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, ini Bapak pendidikan kita, mereka menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi cakap. Jadi kita yang mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang seperti saya bilang tadi, orang lain tidak bisa merubah diri kita yang bisa merubah diri kita sendiri. Orang lain nggak bisa mengontrol diri kita. Ya, kalau misalnya orang lain nyuruh-nyuruh ini, kita bisa menolak. Karena kita yang mempunyai kekuasaan atas diri kita sendiri. Tapi kenapa kita tetap melakukannya? Misalnya kita suruh hal buruk oleh pimpinan kita.
Kita melakukannya karena rasa takut. Takut apa? Takut dipecat. Kan itu ketakutan itu, sehingga kita menurut ikut saja perintah atasan itu. Seperti itu. Nah itu dia. Nah, hukuman oleh penghargaan. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukumannya seperti saya bilang tadi, dalam arti meminta dan membuat seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Jadi kita memberikan imbalan ya agar anak-anak tersebut bisa melakukan hal yang kita inginkan. Benar kan? Dia nggak mampu nih, misalnya dia nggak mampu, kita kasih imbalan. Nah, kalau misalnya seminggu ini kamu bisa menghafal ini, saya kasih imbalan. Kan itu melakukan sesuatu yang kita inginkan. Kita membujuk dia, memberikan imbalan dia, dan itu merusak diri dia. Sehingga hukuman dan penghargaan itu sama derajatnya ternyata. Selama ini kita merasa memberikan penghargaan itu baik. Nah ternyata memberikan penghargaan itu sama dengan memberikan hukuman, menghilangkan nilai-nilai positif yang ada dari diri dia. Nah, seperti itu. Pengaruh jangka, akibatnya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek kita memberikannya itu oke, masih apa. Tapi kalau dia jangka panjang, dia terpola, diri anak itu terpola. Dia melakukan sesuatu itu dengan harapan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Selanjutnya, di jenjang selanjutnya, dia melakukan sesuatu tentunya ingin mendapatkan imbalan dan harapan atau pujian sebagainya. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Benar? Penghargaan merusak hubungan, ya. Jadi gara-gara penghargaan, apa yang terjadi? Persaingan antara murid dengan murid yang lain. Saya mau mendapatkan itu juga. Jadi terjadi persaingan di situ. Nah itu merusak hubungan. Nah, itu bahaya memberikan penghargaan dalam bentuk jangka panjang ya. Jangka pendek itu dibolehkan tapi jangan terlalu sering. Karena anak juga membutuhkan motivasi eksternal dari luar. Sehingga ketika motivasi eksternal itu diberikan dalam jangka pendek, kita mengharapkan setelah itu hilang ada motivasi di dalam diri dia, internal dia. Tapi kalau terlalu dalam jangka panjang itu akan seperti penghargaan tidak efektif, merusak hubungan dan sebagainya. Nah, selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Ya, penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya. Itu kalau kita sering memberikan penghargaan. Nah, sangat ini bisa ya. Nah, tindakan guru ini contoh-contohnya ya. Ini tindakan aja. Nah, ada kita sekarang tidak boleh memberikan hukuman kepada anak karena akan merusak anak. Kita harus memberikan konsekuensi, kesepakatan bersama. Kalau kamu melakukan ini, apa konsekuensinya? Apa sanksi yang harus kamu terima? Nah, itu harus kita sepakati sama anak-anak itu juga. Harus kita sepakati secara bersama. Kan sering kita memberikan hukuman secara berpihak, ya, memberikan peraturan secara berpihak, ya. Nah, ini contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu bentuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan, lari, kamu terlambat, lari keliling lapangan 5 kali, itu bentuk hukuman. Nah, selanjutnya mengganti kertas tugas teman yang pernah dicoret-coret, itu konsekuensi.
yang dilakukan dia harus digantinya. Contohnya, dia menumpahkan, anak itu menumpahkan air. Apa yang harus dilakukan? Mengepel, bukan suruh baca Quran 100 halaman. Itu nggak nyambung. Ketika dia menumpahkan, apa konsekuensi dia? Mengepelnya sampai bersih, bukan memberi kamu harus istighfar 100 kali. Itu nggak tepat. Konsekuensi itu apa yang dilakukan harus diselesaikan. Nah seperti itu ya. Membersihkan beban air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah seperti itu. Apa yang dilakukan dia harus diselesaikan dia. Contohnya seperti yang saya bilang tadi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ketika ada peraturan kita harus menggunakan sepatu hitam, gitu kan. Ternyata dia menggunakan sepatu putih. Kita suruh melepaskan sepatu itu seharian, itu bentuk hukuman. Apa yang dirusaknya? Moral. Apanya? Mentalnya. Ya, psikisnya terganggu nanti. Karena kita mempermalukan dia secara tidak langsung. Depan siapa? Di depan teman-temannya, di depan lingkungan sekolah dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi atau sanksi. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu suatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Contohnya seperti tadi lah di lapangan itu kan bentuk menyakiti. Ya, nulis sampai 100 kali. Nah, seperti itu. Nah, suatu harus terjadi ya, itu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Jadi jangan heran ya, ketika anak murid kita udah bertahun-tahun nih, kita mengajar dia, jumpa kita, dia tetap sakit hati. Ternyata kita sering memberikan hukuman kepada dia. Jangka panjang. Jangan. Jadi ketika kita memberikan hukuman itu akan diingat dia terus. Memberi tamparan. Nah, teringat dia. Dulu Ustaz ini menampar saya sampai pipi saya bengkak. Nah, itu akan diingat dia seumur hidup dia. Ketika dia memiliki perasaan, dia akan membalas. Seperti itu. Itu bentuk hukuman. Ya. Anak menghargai disiplin, yaitu ini kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, jadi benci anak-anak itu. Kenapa benci? Kalau dia melanggarnya, tentu dia mendapat hukuman, jadi dia benci peraturan itu. Ya, kalau dia konsekuensi, anak menghargai disiplin, menghargai dia. Nah, hukuman itu berupa paksaan. Benar nggak kita memaksa anak itu? Nanti kalau nggak dibikin 100, tambah lagi 200. Berarti bikin tambah lagi 300. Sampai kamu keluar aja, gak usah masuk pelajaran Ustaz lagi. Layak kamu diatur. Nah, itu bentuk hukuman. Hukuman itu akan menyakiti. Tentunya terus akan menyakiti. Nah, mendorong anak menyakiti diri sendiri itu bentuk dari hukuman. Kalau dia konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk itu hukuman. Ya, kita mengkonsep anak itu agar buruk. Nah, konsep diri yang baik itu konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, benar nggak? Kalau dia ketahuan kesalahannya apa yang dilakukan, dia mendapatkan hukuman. Jadi dia nggak jujur, tidak jujur. Di rumah tangga pun kayak gitu. Akuan, saya pernah mendapati anak murid, dia berlaku buruk di ibaratnya di sekolah dia agaklah lumayan mempunyai masalah-masalah. Sampai rumah orang tua merasa dia itu
anak yang berbakti, anak yang baik, dia menyembunyikan kesalahannya. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau dia mengungkapkan kesalahannya, maka dia akan dihukum. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, nah apa itu restitusi? Restitusi adalah kita masuk ya ke restitusi, cara langkah-langkah untuk menghadapi masalah ya terhadap anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi ini nanti akan menimbulkan kemandirian, menimbulkan rasa tanggung jawab, ya. Karena itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif atau bekerja sama antara beberapa elemen, misalnya guru dengan muridnya, untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh murid tersebut. Contohnya gini, anak ini telat, kita mau restitusi anak ini. Apa yang kita lakukan? Kita menanyakan kenapa dia telat, bangun jam berapa. Nah, setelah itu kita cari solusinya. Apa solusinya? Bisa nggak kamu punya handphone? Bisa kamu setel handphone kamu untuk bangun pukul 5 gitu. Atau kalau misalnya kayak handphone kamu punya kakak, bisa minta tolong kakak kamu untuk membangunkan kamu. Kamu punya ibu. Nah, itu solusi. Solusi. Ya. Itu cara-caranya. Solusi kita, bukan kita anak itu telat lari keliling lapangan 10 kali, jalan jongkok 7 kali. Nah, seperti itu. Nah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kalau kita agama Islam tentu kita berpatokan kepada akhlak Nabi Muhammad. Jadi dicontoh-contohkan akhlaknya. Kita harus menuntut, bukan menuntut. Beda ya, menuntut dan menuntut. Menuntut itu nyuruh-nyuruh. Kamu ini. Menuntut kita saling merangkul sama. Ini loh akhlak Nabi seperti ini. Ya, minum dulu, baca doa, baca bismillah. Nah, kita menuntut dia sama, kita ikut. Menuntut itu maksudnya kita sama, membersamai. Kalau menuntut, kita menunjuk, menyuruh. Kamu makan duduk. Nah, seperti itu. Kamu minum itu duduk. Nah, itu kalau dia menuntut, kita membersamai dia. Ya, seperti itu ya. Itu menurut Gerson di 2004. Nah, ini adalah bentuk hukuman, konsekuensi dan restitusinya ya. Nah, kita lewati saja. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi. Ya, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Ya, jadi restitusi itu bukan menebus suatu kesalahan, kita membuat kesalahan itu kita tebus, bukan. Namun untuk belajar dari kesalahan. Kita memberikan anak itu pembelajaran terhadap kesalahan mereka. Nah, memperbaiki hubungan, ya. Tawaran bukan paksaan, jadi kita menawarkan ini yang baik, bukan kita memaksakan anak tersebut. Selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya, bagaimana kita selama ini, ya, dengan itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nanti restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita karakter anak yang kita bangun ya, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Seperti saya bilang, dia fokus kepada solusi, bukan hukuman. Ya, itulah restitusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak itu berbuat salah, ya tentu dia akan dijauhi oleh kelompoknya. Dijauh. Nah, tugas kita mengembalikan anak itu kepada kelompoknya agar diterima di kelompoknya.
Akibatnya apa kalau misalnya dia tidak diterima, dia akan menjadi pendiam, menyendiri, ya. Sehingga sosialnya itu akan buruk ke depannya. Nah, seperti itu. Nah, ini pembelajaran ketiga tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan itu dibuat berdasarkan keinginan sendiri. Misalnya pimpinan mau melakukan. Kok keyakinan itu adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan secara bersama. Kita meyakini itu, kita percaya terhadap itu, ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu bentuk peraturan yang dibuat oleh kepolisian atau pemerintah. Nah, mengapa kita harus memiliki SIM, ya, atau menggunakan masker, mencuci tangan dan sebagainya? Nah, itu bentuk peraturan. Kalau keyakinan kita, kenapa kita harus menggunakan masker itu? Karena kita menghindari penyakit. Itu keyakinan kita. Saya menggunakan helm itu, saya meyakini, menggunakan masker meyakini, kalau saya tidak menggunakan masker, saya takutnya terjangkit penyakit. Kalau saya tidak menggunakan helm, saya takut kecelakaan, kalau saya terbentuk dan sebagainya, ya, menghindari kecelakaan yang fatal. Itu bentuk keyakinan. Seperti itu, meyakini diri sendiri bahwasannya tindakan itu benar, gitu. Ya, kalau dia peraturan saja, kita merasa itu dibuatkan untuk ini. Kalau nggak menggunakan helm nanti ditilang dan sebagainya. Nah, itu suatu yang salah atau keliru. Nah, ini ada budaya positif, yaitu lingkungan kita harus positif. Terus ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kita harus punya keyakinan kelas kita dan peraturan kelas kita. Kita sebagai pendidik di dalam suatu instansi atau kelas, kita harus membuat suatu keyakinan kelas. Apa yang kita yakini selama ini? Bahwasanya ribut itu akan mengganggu orang lain, seperti itu. Itu keyakinan, ya, akan memecah fokus. Nah, itu keyakinan, ya. Nah, seperti itu bentuknya keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu harus didasari dengan kesepakatan bersama. Jadi kita buat kesepakatan itu dengan murid-murid, bukan kita yang buat, murid-murid kita. Jadi misalnya menurut abang, apa yang harus kita buat untuk keyakinan kelas kita? Misalnya dilarang ribut ketika guru menjelaskan dan hanya bisa berbicara ketika guru mengizinkan. Nah, itu bentuk keyakinan, itu kesepakatan. Kita harus punya feedback, ya, timbal balik kepada anak-anak. Jangan berdasarkan ego kita mau ini melakukan peraturan ini, buat peraturan ini. Jadi sering kalau kita ke perkuliahan itu ada namanya kontrak kuliah, gitu. kontrak kuliah atau kontrak pembelajaran gitu. Nah, itu kan yang membuat diri sendiri. Harus ini, harus itu, harus ini. Nah, sama peraturan kelas kita kayak gitu juga. Kita buat sendiri. Tapi anak-anak itu nggak suka gitu. Nah, kita harus dalam membuat itu harus melibatkan anak-anak itu juga. Sehingga kedepannya kalau terjadi itu menaikkan melanggar itu ada konsekuensinya, ada sanksi yang mereka dapatkan dan harus mereka terima. Contohnya ketika tidak menurut keyakinan kelas kita dilarang membuang sampah sembarangan, ya, membuang sampah. Nah, ketika kedapatan dan membuang sampah, kita ada sanksi yang diberikan, konsekuensi yang diberikan kepada mereka, seperti itu. Sehingga ketika kita memberi konsekuensi itu, mereka menerimanya, bukan menolaknya, karena berdasarkan kesepakatan bersama, seperti itu. Nah, itu lanjut. Nah, ini dia.
peraturan itu selalu kembalikan, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu ada tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Itu bentuk keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan sebagainya. Ini bentuk peraturannya. Kalau kita buat suatu peraturan, apa keyakinan yang didapat dari situ? Seperti itu. Ya, misalnya kita membuat selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu bentuk apa? Keyakinan apa? Bertanggung jawab. Anak-anak itu ternyata bertanggung jawab. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Apa bentuk keyakinan kelas itu? Menghargai orang lain di situ. Kita meyakini dengan tidak mengganggu orang lain itu bentuk menghormati orang lain. Kita meyakini bahwasanya mengembalikan buku ke tempatnya itu adalah bentuk tanggung jawab diri sendiri. Nah, dan sebagainya. Nah, ini ada kebutuhan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata kenapa anak-anak itu tidak senang pelajaran kita, sering tidur di kelas, sering bolos. Nah, ini karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Jadi kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Apa saja bentuk kebutuhannya? Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan hidup. Apa itu? Makan, minum. Nah, itu kebutuhan hidup. Contohnya, anak tidak makan ketika makan pagi atau sarapan. Ketika ke sekolah, dia akan cenderung apa? Lemas, ngantuk, tidur. Karena tidak kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Ya, kebutuhan akan bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Ya. Yang ketiga ada kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima dan kesenangan. Nah ini bentuknya. Nah salah satu contohnya gini, anak-anak bosan dengan pelajaran kita, bosan. Nah, nggak mau acuh-acuh. Kenapa itu? Hilangnya rasa kesenangan. Jadi kita setelah mengetahui dia rasa kesenangannya itu ada, funnya ada. Maka kita membuat model pembelajaran yang bisa bermain, belajar sambil bermain. Kebebasan kita, dia punya potensi yang harus dikembangkan dia, tapi kita menutupnya. Misalnya dia ini suka panah, memanah, tapi kita batasi dia untuk memanah. Maka di situ kebutuhan dia tidak terpenuhi akan kebebasannya, akan memilih sesuatu, ya. Terus kasih sayang dan rasa diterima, ya. Jadi kita sering tuh memunculkan anak-anak, ya. Itu bentuk kasih sayang. Atau di rumahnya dia tidak mendapatkan kasih sayang penuh, maka dia di sekolah akan mencari curi-curi itu ya. Perhatian, ya benar. Dicari-cari perhatian. Nah itu kenapa? Kasih sayang di rumahnya ternyata tidak terpenuhi, dicarinya lah di luar. Maka ketika di rumah tidak dapat, dia akan cari di luar. Oleh karena itu, kita nanti sebagai orang tua, kita harus memenuhi kebutuhan ini. Akibatnya apa kalau tidak terpenuhi? Dia akan mencari-cari yang dia perempuan, dia pacaran, dia apa? Karena apa? Di rumah dia nggak ada merasa disayangi. Padahal kebutuhan ini harus ada. Kebutuhan ini harus ada. Ya banyaklah tingkah-tingkahnya, pergaulan bebas, pacaran. Karena apa? Karena ini nggak ada. Ya. Nah, terus penguasaan, ya, seperti itu juga menekan sesuatu. Ini 5 posisi kontrol. Nah,
kita sekarang ini sebagai guru, kita ini sebagai apa sih? Di mana posisi kita sekarang? Kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer? Nah, bagaimana sikapnya guru? Kalau guru sebagai penghukum itu menghamili, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Nah, itu ciri-ciri guru sebagai penghukum, ya. Guru apa yang sering guru katakan? Kalau kamu tidak melakukannya, awas kamu ya. Nah, itu guru penghukum, ya. Dampak pada murid apa? Akan mengulangi kesalahan. Nanti dampaknya, ya, kepada murid dia akan terlukai seperti tadi saya bilang, secara fisik ataupun verbalnya, ya. Karena kita mindset kita, anak salah kita harus hukum, anak salah harus kita hukum. Jadi contohnya gitu, adik, awas kamu mengerjakan PR itu, gak usah kamu datang, panggil orang tua kamu. Dan itu contoh, dan menunjuk-nunjuk. Nah, ini ciri-cirinya. Sebagai kamu, bodoh kalian semua. Nah, seperti itu. Itu bentuk guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, yaitu sering berceramah dan mengatakan seharusnya terus saya kecewa gitu. Misalnya gini, di kelas anak ini ribut gitu, saya kecewa sama kamu. Nah, itu yang dikatakan guru. Seharusnya kamu bisa seperti ini, seperti itu. Atau tolonglah Ustaz, kalian jangan ribut, nanti saya akan dimarahi kepala sekolah. Nah, itu bentuk membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak merasa bersalah kalau dia ribut, gurunya akan dimarahi kepala sekolah. Nah, seperti itu guru sebagai membuat rasa bersalah kepada murid. Tolonglah, jangan recok, nanti saya dimarahi kepala sekolah. Tolonglah lakukan ini, tolonglah saya bisa dipecat dan sebagainya. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Nah, hasilnya itu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong itu. Murid akan berkata, maafkan saya Pak. Dan akibatnya murid merasa rendah diri, ya. Nah, itu kalau kita sebagai guru, sebagai pembuat rasa bersalah, posisi mana kita sekarang ini? Selanjutnya guru sebagai teman, ya. Biasanya guru sebagai teman itu identik dengan bercanda, ya. Bercanda, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak bisa sih? Ayolah lakukan demi ibu. Nah, dengan nada senyum, ya. Ya, lakukan seperti itu. Udah, jangan telat-telat lagi, udah sekarang masuk gitu. Nah, kalau misalnya telat, ya Andi kamu telat lagi. Dan itulah, bukan nggak ini. Jadi kamu nanti dimarahin kan nggak enak gitu. Ya udah, silakan kamu masuk. Dia cenderung memberikan kesenangan, rasa hati gembira kepada anak-anaknya. Nah, akibatnya apa? Murid tersebut lemah, tidak mandiri dan bergantung. Nanti kalau misalnya nggak ada itu ganti guru baru, dia merasa takut. Nah, seperti itu. Nah, itu merasa ini sebagai temannya gitu. Nah, itu guru sebagai teman. Selanjutnya guru sebagai pemantau. Nah, ini guru sebagai pemantau ini. Murid telat. Kamu tahu kan peraturan sekolah kita ini semana? Dan untuk pukul 7. Dan dia selalu identik dengan mencatat dan menerangkan peraturan. Ya, menerangkan peraturan. Menurut peraturan kita itu datang sebelum jam 7 gitu. Nah, itu sebagai pemantau. Dia identik mencatat kesalahan dan sebagainya. Nah, ini dia yang selanjutnya yang paling baik itu adalah guru sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya,
Ya seperti tadi, kalau terlambat dia akan mencari solusinya. Kamu kenapa terlambat? Saya telat bangun. Oh, bisa nggak? Kamu punya HP? Bisa dihidupi alarmnya? Ya bu, misalnya kalau nggak punya HP, kamu punya kakak yang bisa membangunkan kamu. Nah seperti itu, manajer itu identik dia turut andil mencari solusi. Itulah guru yang terbaik. Nah kita posisi mana nih? Apakah kita masih sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, sebagai pemantau atau manajer? Tentunya kita lebih banyak ke penghukum ya. Nah itu sangat berdampak pada anak. Jadi saya pun juga mencoba merubah diri saya sehingga saya ke posisi manajer, ya. Karena kalau di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini akan memberikan dampak yang negatif bagi anak. Kalau dia secara sebagai teman dia lemah, ya, dia bergantung aja kepada ibu itu. Ya, nanti tempat rumahnya ibu itu aja. Dia menganggap guru itu aja, yang lain juga. Gitu. Nah, ini bukan guru saya, ini guru saya. Yang lainnya tuh nggak dianggap dia. Ngomong guru yang lain enggak. Guru saya cuma ini. Ini yang selanjutnya, mungkin ini yang terakhir, ini tentang segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi, di mana di sini ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama, menstabilitaskan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah ini. Nanti tujuan akhir dari segitiga restitusi ini kita ingin menciptakan anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab, membuat anak yang bersalah menjadi yang berhasil, mengembalikan dia ke komunitas dia setelah melakukan kesalahan. Nah, berdasarkan ini, menstabilkan identitas. Jadi, nah, ini contoh menstabilkan identitas, ya. Guru akan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, gitu ya. Nah, bukan marah-marah kita menstabilitaskan aja. Jadi anak-anak itu nggak takut sama kita. Misalnya ada anak melakukan kesalahan, ada siswa kita berbuat salah itu manusiawi. Ustaz pernah juga melakukan kesalahan, gitu ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat kesalahan. Nah itu. Jadi yang merasa tidak disudutkan. Nah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Itu bentuk dari menstabilitaskan identitas. Siapa yang Ibu tidak mau mendengar siapa yang salah di sini, ya. Jadi dia ini Bu yang salah atau enggak. Jadi kita di sini Ibu atau di sini Ustadz atau Ustazah tidak mencari siapa yang salah. Kita mencari solusi di sini. Nah, kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu bentuk-bentuk menstabilitaskan identitas. Jadi membuat anak itu lebih rileks, ya, nggak takut, nggak merasa disudutkan, seperti itu. Selanjutnya ini kita validasi kebutuhan dia. Guru kata, ini contoh-contohnya ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu sebenarnya bisa aja melakukan yang lebih baik, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya, gitu. Ya, misalnya berantem, gitu. Kita tanya, yang pertama itu yang menstabilitaskan identitas itu semua orang punya kesalahan, ya kan? Terus tanya yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu kuliah, seperti itu. Dan kita menanyakan kenapa, sebab akibatnya. Selanjutnya ini menanyakan keyakinan. Ya Allah.
kita percaya di kelas kita atau sekolah kita gitu. Kita menanyakan apa keyakinan kelas kita. Gitu. Apakah dengan menunggu orang itu keyakinan kamu sendiri atau keyakinan kelas kita? Nah, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Gitu. Nah, kita harus menanyakan hal tersebut. Sehingga nantinya anak ini akan yakin kepada kita karena kita memberikan solusi-solusi terhadap mereka, sehingga mereka itu tujuannya ini anak tersebut bisa mandiri dan anak tersebut bisa atau mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan merubahnya, ya. Jadi setiap kesalahan itu tanggung jawabnya. Kita memberikan tanggung jawab kepada dia dan memberikan nilai mandiri kepada dia untuk mengatasi masalah dia. Itulah fungsi manajer, ya, dalam bentuk restitusi ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ada pertanyaan? Pas? Baik, terima kasih kepada Ustaz saja yang senantiasa saya berterima kasih banyak untuk bisa berbagi ilmu di sini. Ilmu yang saya dapatkan di program Guru Penggerak, mudah-mudahan Ustaz saja juga bisa masuk ke dalamnya, mengarungi dunia yang luas. Ternyata banyak lagi ilmu-ilmu yang harus kita gali. Sebelumnya saya merasa penghargaan itu baik dulu. Ternyata setelah saya membaca modul budaya positif ini, ternyata itu ada sama dengan menghukum, sama-sama merusak ya. Kalau dia jangka panjang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup wilayah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speaker ini gitu ya. Ya.